Ya, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, alhamdulillah di kesempatan kedua di tahun 2021 ini kita akan membahas buku tentang Daulah Abbasiyah yang ditulis oleh seorang pakar sejarah ya, yang diakui ini keilmuannya dalam bidang ilmu sejarah itu, yaitu Syekh Muhammad Khodori Bek. Syekh Muhammad Khodori Bek. Itu kalau saya membaca buku-buku tentang sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama modern ya, itu tidak lepas dari mengutip kata-kata dari Syekh Muhammad Khodori Bek ini. Yang menunjukkan bahwa beliau ini diakui itu kepakarannya itu ya, diakui. Yang nggak diakui itu yang lagi ngutipnya. Gitu ya. Yang lagi ngutip itu. Beliau ini pakar dalam ilmu sejarah itu ya, Syekh Muhammad Khodori Bek. Kalau waktu kuliah bukan ini buku yang dipakai itu, tapi yang dipakai itu karya Ahmad Syalabi ya, sejarah kebudayaan Islam atau SKI, itu yang dipelajari pas kuliah itu. Kalau buku ini mungkin belum ada di Indonesia waktu itu ya. Dalam edisi Indonesianya, kalau edisi Arabnya sudah ada pasti itu, tapi oleh dosen nggak dibahas gitu. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas profil dari Raja Dinasti Abbas yang pertama ya, Raja Dinasti Abbas yang pertama yang dikenal dengan nama Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah. Nah, di buku Syekh Khodori Bek ini memang tidak banyak yang dikemukakan tentang As-Saffah itu. Tidak terlalu panjang ya. Ini hanya memakan 1, 2, 3, 4, 5, 10 halaman ya. Cuma 10 halaman, sedikit sekali untuk sebuah biografi itu ya. Nah, di dalam buku ini minimal ya ada 7 poin itu yang disampaikan oleh Syekh Khodori Bek kepada kita. Minimal ada 7 poin. Sebenarnya bisa juga sih 100 poin juga bisa gitu ya. Tapi ya saya padatkan jadi 7 poin sajalah. 7 poin yang ingin disampaikan oleh Syekh Khodori Bek tentang As-Saffah. Pertama, biodatanya, tentang kapan lahirnya, kapan meninggalnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, seperti itu. Ya. Yang kedua, pemilihan beliau menjadi pemimpin revolusi setelah kematian kakaknya, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Itu poin kedua. Poin ketiga, pendirian kerajaan ketika As-Saffah kemudian dilantik di Beat ya. Ini nama merek motor. Di Beat sebagai khalifah Bani Abbas yang pertama pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 700, bukan 700 ya, Rabiul Awal mah 132 Hijriah. Seperti itu. Kemudian poin keempat adalah pengokohan kerajaan dengan mewujudkan 3 hal. Itu ada di teksnya ya. Dengan mewujudkan 3 hal. Menumpas Bani Umayyah, pembersihan pesaing internal, dan pemindahan ibu kota. Itu poin keempat. Poin kelima, pembangunan. Dalam buku ini disebutkan di antara pembangunan yang dilakukan itu adalah perbaikan jalan dengan memberikan penerangan dan tanda setiap 1 mil. Itu poin kelima. Poin keenam, tentang pemilihan putra mahkota. Putra mahkotanya As-Saffah, siapa yang dia tunjuk untuk jadi putra mahkota, dan yang terakhir itu wafatnya. Nah, kalau kita lihat ya biografi As-Saffah, umurnya itu menurut satu versi 32 tahun ketika meninggal. Kalau versi kelahirannya itu tahun 104 dan versi wafatnya tahun 136. Wafatnya tidak ada perdebatan, tahun 136 Hijriah, tapi kelahiran ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tahun 104, ada yang mengatakan tahun 108. Lahirnya itu. Karena pada zaman dulu, lahir orang itu nggak terlalu diperhatikan.
Nggak ada orang yang tahu ketika lahir, oh ini calon raja, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Oh ini calon nabi, nggak ada yang tahu. Ini calon kaisar, nggak ada yang tahu. Karena itu kelahiran orang zaman dulu tuh nggak terlalu dipentingkan. Nggak terlalu dipentingkan. Ya. Tapi begitu orang itu sukses, baru kemudian dicari-cari ya teh iraha lahirna, seperti itu. Ya. Biasanya ya kalau orang punya tanggal kematian, orang penting biasanya. Orang yang nggak penting ya nggak dicatat sih tanggal kematiannya. Di kita juga ada yang nggak punya tanggal kelahiran gitu ya. Maksudnya nggak tahu. Kang Asep. Kang Asep itu nggak hadir ya Kang Asep ya. Kang Asep itu nggak tahu tanggal lahirnya itu tanggal berapa. Bulan apa nggak tahu. Itu tahun berapanya juga nggak tahu. Padahal manusia modern beliau kayak gitu ya. Sejaman dengan kita malah lebih muda dari saya gitu. Jauh gitu ya umurnya juga. Gitu. Tapi nggak tercatat gitu tanggal lahirnya. Mau tanggalnya, mau bulannya, mau tahunnya tuh nggak tercatat. Ditanya ke bibinya, ke emangnya juga nggak ada yang tahu. Ditanya ke ibunya juga nggak tahu, gitu bapaknya juga nggak tahu. Zaman sekarang itu teh, oh, kok mau zaman dulu. Nah jadi kalau versinya kita ambil lahir 104 berarti usianya pas meninggal 32. Kalau ambilnya 108 berarti pas meninggal usianya 28 tahun. Tapi di usia 28 tahun itu Asapa mencapai prestasi keduniawian yang spektakuler. Ya. Beliau menjadi pendiri sebuah kekaisaran Islam yang terpanjang umurnya. Waalaikumsalam. Beliau mendirikan sebuah kerajaan, sebuah kekhalifahan ya, yang usianya terpanjang dibanding dengan usia kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Dinasti Abbas ini berdiri tahun 749, runtuh tahun 1517. Berapa lama itu etang pakai kalkulator? Ya, etang pakai kalkulator. Silakan dibandingkan dengan Utsmani yang lahir tahun 1301 dan tumbang 1924. Ya, mengapa dietang lah itu mana yang lebih lama itu? Apakah Abbasiyah ataukah Utsmani? Ya, silakan dilihat. Nah, jadi umurnya itu cuma 32 tahun, tapi prestasinya itu pendiri sebuah kekaisaran, sebuah kesultanan, sebuah kekhalifahan. Beliau juga jadi khalifahnya itu sendiri, gitu ya. Hidup bergelimang harta, bergelimang kenikmatan. Tetapi melihat track recordnya, saya nggak mau jadi asafah, gitu ya. Saya nggak mau hidup sebagai asafah seperti itu. Itu dalam perjalanan. Udah puas karaokean. Puas karaokean. Ya. Ya gimana? Timnya siapa aja timnya? Itu cuma ada di ini di WA. Siapa? Ya cuma teks aja di WA. Siapa aja? Ika. Ya. Kalau bisa ditampilkan bisa, cuma dipoto dulu nanti fotonya ditampilkan. Anak magang balik jam berapa deh? Ya. Ya. Nah, jam 4. Agung itunya di mute dulu Kang Agung. Masuk obrolannya. Ya. Ampura. Ya, apa-apa, tenang aja. Nanti kormanya di ini aja ke grup. Siapa? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita baca track recordnya Asafah, kalau saya dikasih pilihan mau nggak hidup kayak Asafah gitu tuh, hidup nikmat gitu ya, jadi sultan ya. Sultan kan bebas gitu ya. Saya pilih nggak mau gitu. Ya, dengan menanggung semua apa ya, semua noda yang dilakukan Asafah selama memimpin itu. Walaupun saya tidak mengatakan Asafah itu calon neraka, saya nggak bilang gitu ya. Karena buat Allah kalau Allah mau mengampuni, ampuni saja gitu tuh. Tapi ya saya setelah baca biografinya Asafah itu nggak mau jadi Asafah itu. Gitu ya, nggak mau itu. Kenapa ya kita lihat ya? Kita lihat. Jadi sekarang kita akan mulai bahas materinya yang
dipaparkan oleh Sehudo Ribek di dalam bukunya ini. Memang cuma sedikit, cuma 10 halaman. Jadi mungkin 10 menit juga tamat ini ceritanya ya. Nah, biodatanya. Jadi beliau ini lahirnya tahun, di sini salah cetak ya, tahun 40 Hijriah. Salah cetak. Entah juga salah lihat gitu. Harusnya 104, ini mungkin mau nulis 401 gitu. Karena seringkali yang menggantikan saya adik saya, Abul Abbas. Abul Abbas, yaitu Abul Abbas As-Saffah ini. Yang nama lengkapnya adalah Abdullah, ya, nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah ini pun kemudian menggantikan kakaknya Ibrahim sebagai pimpinan revolusi Bani Abbas. Nah, karena sudah ketahuan pergerakan dari kaum pemberontak ini, maka As-Saffah beserta 13 orang Bani Abbas lainnya melakukan hijrah ke kota Kufah. Melakukan hijrah ke kota Kufah. Karena Irak pada saat itu sudah dikuasai oleh kaum pemberontak, kaum revolusi. Abu Muslim Al-Khurasani yang bergerak di wilayah paling timur dunia Islam, yaitu Khurasan, di bawah kendali Sulaiman bin Qasir yang tadi saya sebutkan. Jadi di wilayah timur itu pimpinannya Sulaiman bin Qasir. Gitu ya. Sebetulnya pertanyaannya mah jelas gitu ya, ke sana gitu, udah nikah belum? Tapi untuk disamarkan pertanyaannya itu udah punya anak berapa gitu tuh. Nanti jawabnya kan boro-boro boga anak, kawin oge acan. Nah, itu sebenarnya pertanyaan gitu ya. Nah, Rasulullah SAW itu nanya seperti itu. Berapa jumlah onta yang disembelih tiap hari? Ya kalau nggak 9, 10 katanya seperti itu. Oh, berarti jumlah mereka antara 900 sampai 1000, 950 kurang lebih. Gitu tuh. Nah, dari situ ada dalil. Ya, ada dalil bahwa satu ekor onta itu bisa dijadikan santapan 100 orang. Nah, ini Hatim, ya. Hatim ini menyembelih 3 ekor onta untuk 3 orang karena dermawannya. Nanti Hatim ini punya anak yang jadi pendeta, tapi nantinya masuk Islam. Namanya Adi bin Hatim. Bukan Adi bin Slamet ya, Adi bin Hatim namanya itu. Ini suku Toy. Nah, ini ada orang dari suku Toy yang lain, namanya adalah Qohtobah. Nah, Qohtobah ini sudah berhasil juga akhirnya menguasai wilayah Irak. Ya, yang ibu kotanya di Kufah waktu itu. Ibu kotanya di Kufah. Nah, maka As-Saffah dengan rombongan yang jumlahnya semuanya ada 14 orang bergerak dari kota Hamimah, pusat pergerakan revolusioner, tempat terakhirnya revolusi waktu itu Hamimah, bergerak menuju Kufah. Nah, begitu sampai Kufah, selang beberapa hari kemudian dilantik. Nah, ini yang jadi poin berikutnya ya. Kalau di saya emang nggak tampil, Kang Gifari, coba ininya apa teksnya? Yang Yafki ya, Kang Gifari ya? Ya. Nah, jadi itu tentang pemilihan As-Saffah menjadi pemimpin revolusi. Sekarang masuk ke poin ketiga, pendirian kerajaan. Nah, ketika As-Saffah kemudian tiba di Kufah, itu tidak langsung dilantik. Ini tidak langsung dilantik, tapi nanti akan saya ceritakan kenapa tidak langsung dilantik itu pada poin keempat. Ya. Tidak langsung dilantik. Beberapa hari kemudian baru dilantik menjadi Khalifah Bani Abbasiyah yang pertama pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah, sekitar bulan Oktober tahun 749. Ini jelas secara hukum tidak sah. Kenapa? Karena khalifah atau raja yang sesungguhnya itu masih berkuasa, yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan atau Marwan II, penguasa terakhir Bani Umayyah. Jadi secara hukum ini belum sah ini, pengangkatan As-Saffah sebagai khalifah. Ya, tidak sah. Tapi secara fakta, kenyataannya, emang dia penguasanya. Antara Irak sampai Khurasan itu penguasanya ya As-Saffah.
Nah, dilantiklah As-Saffah pada tanggal 13 Rabiul Awal itu. Ya, pada tanggal 13 Rabiul Awal. Pada usia 24 tahun menurut satu versi, pada usia 28 tahun menurut versi yang lain. Masih muda. Ini menjadi dalil yang lain ya dari bahasan sebelumnya, bahwa pemuda itu memang punya batas kemampuan, punya batas pencapaian, tapi jangan salah menetapkan batas. Ternyata pemuda usia 24 tahun itu bisa juga jadi khalifah gitu tuh. Pemuda 24 tahun itu bisa jadi khalifah gitu, bisa. Tapi tentunya gitu ya, dengan kondisi real kita di Indonesia, memang untuk mencapai level itu nggak mungkin. Ya. Pertama, Indonesia bukan kekhalifahan, ya mau mungkin jadi khalifah gitu ya. Kalaupun jadi presiden, belum pernah ada buktinya umur 24 tahun jadi presiden. Gitu tuh. Dan nggak ada pirantinya untuk mengantarkan seorang berusia 24 tahun untuk jadi presiden, itu belum ada pirantinya. Partai nggak akan mau gambling gitu ya, memajukan anak usia 24 tahun jadi calon presiden, itu nggak ada yang berani gambling seperti itu. Tapi sebetulnya secara menurut data sejarah, seorang pemuda usia 24 tahun itu mungkin saja menjadi pemimpin tertinggi itu, punya kemampuan untuk itu. Dan sejarah sudah mencatat banyak sekali nama-namanya. Ya. Jadi As-Saffah ini dilantik menjadi khalifah, menjadi sultan, menjadi raja, menjadi presiden gitu ya, di usia 24 tahun. Masih sangat-sangat muda sekali. Masih sangat muda. Lebih muda dari Kang Aan, lebih muda dari Kang Gifari ini gitu ya. Nah, itu tentang pendirian kerajaan. Akhirnya As-Saffah menjadi raja pertama dinasti Abbasiyah sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah. Ini prestasi duniawi yang mentereng. Ya. Tapi buat apalah gitu prestasi dunia ya kalau di akhirat celaka gitu. Jadi nggak ada manfaatnya prestasi duniawi itu ketika orang kemudian masuk neraka. Jadi target utama kita itu gimana caranya biar nanti mati masuk surga, itu target pertama kita. Target kedua baru hidup enak di dunia gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu wa qina azabannar gitu ya. Jadi tetap paling atas itu kebahagiaan akhirat dulu, baru kebahagiaan dunia. Boleh kita mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi kitanya harus memastikan bahwa kita akan bahagia di akhirat. Jangan sampai di dunia bahagia, di akhirat celaka, jangan sampai seperti itu. Ya. Dan kalau orang masuk ke level politik gitu ya, ke dunia kekuasaan, perebutan kekuasaan, asa hariwang gitu ya. Urusan akhirat itu asa hariwang gitu tuh. Hariwang ini bukan orang Hongkong ya, walaupun marganya Wang seperti itu. Hariwang tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Hariwang bahasa Indonesianya apa coba? Khawatir. Khawatir ya. Cemas ya. Nah, seperti itu. Hariwang. Kalau di Hongkong itu nama orang. Ya, Hariwang itu di Hongkong nama orang. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke poin 4, pengokohan kerajaan dengan mewujudkan 3 hal. Menumpas Bani Umayyah, ya gimana? Kalau di saya enggak. Kelihatan Kang di saya. Kelihatan. Oh, ada ya. Kelihatan. Ya. Oh, di yang lain mah kebaca ya. Di saya mah enggak. Nggak apa-apa. Saya punya ininya, punya filenya. Iya. Poin keempat ya, pengokohan kerajaan dengan mewujudkan 3 hal. Menumpas Bani Umayyah, pembersihan pesaing internal, dan pemindahan ibu kota. Ini poin keempat. Ini kalau pakai tulisan gini saya emang belum biasa gitu ya. Belum biasa. Kalau di kampus itu kan dosen tuh kuliah gitu, ngomong gitu ya, ngomong gitu tuh. Nggak biasa teks kemudian jelaskan seperti itu. Tapi kalau di pesantren kan kayak gitu ya, teks baca jelaskan, teks baca jelaskan. Kalau pas di pesantren seperti itu. Tapi ternyata yang lebih nerap itu yang di kuliahan gitu tuh. Ya, makanya pas mencoba seperti ini gitu ya, ini rada susah buat saya tuh. Enaknya itu ngomong gitu tuh ya. Tapi akan saya paksakan gitu. Selama 2021 ini akan pakai teks saya tuh ya, akan pakai buku gitu. Dipaksakan lah gitu ya.
Mudah-mudahan nanti nemu enaknya gitu tuh. Ya. Tapi mohon maaf untuk awal-awal ya rada ugal-uga gitu. Emang jarang gitu pakai teks itu ya, jarang. Ya bukunya saya serap dulu, saya ingat-ingat, saya pahami, baru kemudian disampaikan. Biasanya seperti itu. Tapi untuk sekarang-sekarang, ya insya Allah seperti ini caranya. Ya, biar yang lain juga punya pegangan. Gitu. Oke, pengokohan kerajaan. Ini jelas kerajaan Abbas ini baru berdiri. Baru lahir, ya bukan baru berdiri. Lahir langsung berdiri mah. Biasanya hewan berkaki 4 gitu ya. Manusia lahir nggak langsung berdiri. Tapi kerajaan mah lahir bisa langsung berdiri. Gitu ya. Kerajaan itu lahir bisa langsung berdiri. Ini baru berdiri dan masih goyah. Masih goyah. Nah, cuma sayangnya, dan ini disayangkan oleh semua sejarawan, ini disayangkan oleh semua pakar, yang disayangkan itu adalah cara yang dipilih oleh As-Saffah dalam mengokohkan kekuasaan gitu tuh. Ini adalah contoh buruk buat dunia Islam berikutnya. Ya. Karena para pemimpin dunia Islam sebelumnya nggak pernah menempuh cara seperti yang ditempuh oleh As-Saffah ini. Apa itu? Pertama yang dilakukan untuk mengokohkan kekuasaan adalah menumpas Bani Umayyah. Jadi Abu Abbas As-Saffah itu punya daftar nama Bani Umayyah, itu dicari semuanya itu. Sampai ketemu semuanya. Begitu ketemu bunuh, dibantai itu Bani Umayyah. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam sebelumnya, itu nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi. Ini betul-betul sadis gitu. Dan ini adalah noda As-Saffah. Gitu. Semua sejarawan itu nggak ada yang menampik bahwa ini sebuah kesalahan. Gitu ya. Walaupun misalnya gitu ya, bisa dibilang ya wajar lah gitu, karena yang namanya negara baru berdiri dilakukan dengan kudeta, ada ketakutan. Bani Umayyah kalau dibiarkan nanti mereka menyusun kekuatan lagi, melakukan kudeta lagi. Memang biasa manusia itu maling itu berpikir bahwa semua orang yang lain juga maling gitu. Perampok berpikir semua yang lain juga perampok. Dan pemberontak gitu ya akan berpikir semua orang juga akan melakukan pemberontakan. Gitu ya. Orang-orang revolusioner itu akan berpikir bahwa orang lain juga akan melakukan revolusi. Gitu. Makanya kita lihat ya, revolusi-revolusi berdarah di dunia itu ujung-ujungnya nanti akan memakan anak-anaknya sendiri. Revolusi berdarah itu. Beda dengan kalau boleh pakai kata revolusi, ya revolusi Islam. Itu nggak seperti itu yang dilakukan Rasulullah SAW, nggak seperti ini. Ya, nggak seperti ini. Kita lihat revolusi merah itu ya, revolusi Oktober di Rusia yang melahirkan Uni Soviet itu. Yang melahirkan Uni Soviet. Antara Trotsky sama Lenin itu kan ujungnya musuh-musuhan. Dan Trotsky itu akhirnya kan dibunuh sama Lenin itu. Dibunuh sama Lenin. Itu padahal sahabatan itu sebelum proklamasi ya, proklamasi Republik Soviet itu, USSR, Uni Sosialis Soviet Republik ya, USSR. Itu dua-duanya ini, dua laki-laki ini tidur bareng itu di sebuah kamar ya, beralaskan cuma karpet saja gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol, luar biasa kata Lenin. Kita berdua ini yang satu buruh, yang satu prajurit, bisa tidur bareng katanya seperti itu. Ya, ngobrolnya manis, tapi berapa lama kemudian dua orang ini bermusuhan ya, dan Lenin kemudian memutuskan untuk menghabisi Trotsky. Gitu. Seperti itu. Revolusi Iran ya. Sama itu. Tokoh-tokoh revolusi itu begitu senangnya setelah menumbangkan Shah Muhammad Pahlavi gitu ya. Tapi tidak lama kemudian tokoh-tokoh revolusi itu berseberangan. Dan orang-orang yang berseberangan dengan tokoh utama kemudian dihabisi. Gitu ya. Sama itu yang namanya revolusi-revolusi berdarah itu seperti itu. Ya. Biasanya akan memunculkan diktator yang kalau nggak sama-sama kejam itu lebih kejam biasanya. Biasanya seperti itu. Karena seorang yang kejam hanya bisa dilumpuhkan oleh orang yang lebih kejam lagi kalau caranya seperti itu.
ya. Makanya yang ditempuh Rasul itu nggak seperti itu, nggak seperti itu yang ditempuh Rasul itu. Nah, ini As-Saffah membantai Bani Umayyah, dan salah satunya nanti ada yang lolos yang kita ceritakan kemarin, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Abdurrahman Ad-Dakhil ini beda dengan Bani Abbas, itu jauh berbeda. Dan Bani Umayyah itu memang jauh berbeda. Mereka tahu cara memimpin itu, Bani Umayyah itu. Tahu cara memimpin. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil nantinya berperang di Spanyol, melawan gubernur Spanyol, ya, Abdurrahman Al-Fihri itu, kemudian pasukan gubernur itu kalah. Pasukan Abdurrahman Al-Fihri itu kalah. Nah, saat itu pimpinan orang-orang Yaman, ya, pimpinan orang-orang Yaman itu mengusulkan kepada Abdurrahman Ad-Dakhil, yuk kita kejar mereka, kita habisi mereka. Jangan, kata Ad-Dakhil, jangan. Jangan kita membantai orang-orang yang pertemanannya esok hari kita harapkan, kata seperti itu. Biarkan aja mereka lari. Ini memang sesuai dengan ajaran Islam. Orang Islam, kalau perang sama orang Islam, gitu ya, ketika orang Islam yang lain itu kalah, maka yang lari nggak boleh dikejar. Yang ditawan nggak boleh disakiti. Nggak boleh disiksa yang ditawan itu. Hartanya itu nggak boleh jadikan ghanimah. Nggak boleh itu. Sesama muslim itu. Kalau lari udah biarin aja. Gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Walaupun beliau itu sudah melihat bagaimana anggota keluarganya dibantai. Tapi tetap Abdurrahman Ad-Dakhil itu mengutamakan ajaran Islam. Nggak boleh dalam ajaran Islam kita bantai sama muslim, nggak boleh. Biarin aja mereka pergi seperti itu. Yang beda dengan Bani Abbas itu beda. Ya, walaupun nanti Bani Abbas itu berubah. Sampai kita menemukan di Bani Abbas tokoh selevel Harun Ar-Rasyid. Tokoh selevel Al-Ma'mun gitu ya. Berubah nantinya. Tapi pas awalnya memang seperti ini sejarahnya. Pas awalnya. Awalnya jelek memang. Gitu ya. Bani Abbas itu awalnya jelek. Gitu. Tapi kesananya mereka memperbaiki diri. Ini juga pelajaran buat kita. Mungkin gitu ya di masa-masa remaja kita punya masa lalu yang jelek. Tapi selama kita masih hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu untuk berubah gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Bani Abbas nantinya. Mereka berubah jadi lebih baik. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dibantai itu Bani Umayyah itu. Ini yang pertama, untuk mengokohkan kekuasaan. Yang kedua yang mereka lakukan adalah pembersihan pesaing internal. Jadi setelah menang revolusi, ini pimpinan utama itu yaitu As-Saffah nggak ingin ada dua matahari itu di kerajaan Abbasiyah itu. Mulai dilihat orang-orang yang potensial ya untuk menyaingi kekuasaannya atau potensial untuk berkhianat. Nah, orang pertama yang ditemukan seperti ini adalah pimpinan revolusi di Irak. Namanya Abu Salamah Al-Khalal namanya. Abu Salamah Al-Khalal. Itu pimpinannya. Nah, Abu Salamah Al-Khalal ini menerima kedatangan Qohtobah, panglima perang Bani Abbasiyah untuk wilayah Irak. Tahu bahwa Irak sudah dikuasai oleh Qohtobah ini. Kemudian Abu Salamah Al-Khalal juga menerima kedatangan dari As-Saffah beberapa waktu kemudian. Harusnya Abu Salamah itu mempertemukan Qohtobah dengan As-Saffah, kemudian melantik As-Saffah. Harusnya seperti itu. Settingannya seperti itu. Tapi Abu Salamah ini melakukan pengkhianatan. Apa yang dilakukan Abu Salamah? Abu Salamah diam-diam menyurati tokoh-tokoh Alawi, turunan Ali. Ya. Turunan Ali, saya nggak menyebutnya Syiah gitu ya, karena turunan Ali itu tidak identik dengan Syiah seperti itu. Tidak identik dengan Syiah. Gitu ya. Nah, tokoh-tokoh Alawi dihubungi itu untuk menjadi khalifah. Terdengar kabarnya oleh As-Saffah. Gitu. Dan Abu Salamah juga tahu bahwa As-Saffah sudah tahu. Ketika gagal menghubungi keluarga Alawi, Abu Salamah Al-Khalal kemudian mendatangi As-Saffah minta maaf dengan kesalahannya itu. Tapi apa kata As-Saffah? Oh, nggak usah minta maaf. Jasa kamu itu besar gitu. Udah, kita nikmati kekuasaan ini bersama-sama katanya. Udah, kamu jangan pikirkan itu. Tapi As-Saffah tetap mikirin, dasar pengkhianat, tunggu waktunya. Gitu ya. Jadi dalam politik itu nggak bisa kita nerima ucapan itu mentah-mentah, nggak bisa. Ya, itu bahasa politik, itu jawaban politis gitu.
belum tentu di hatinya seperti itu. Gitu ya, belum tentu itu. Harus hati-hati orang terjun ke politik itu. Kata-kata itu belum tentu bisa dipegang, ya. Apalagi kalau orangnya bukan al-amin gitu tuh ya, bukan orang yang bisa dipercaya seperti Rasulullah SAW. Orangnya itu ya kadang begini, kadang begitu gitu ya, nggak bisa dipegang kata-katanya. Kata-kata as-saffah waktu itu nggak bisa dipegang. Nggak apa-apa, udah saya maafkan. Kamu banyak jasanya pada saya. Udah, kita nikmati saja kemenangan ini. Lega lah Abu Salamah al-Khalal, gitu ya. Tapi as-saffah kemudian diskusi dengan Al-Mansur yang nanti jadi khalifah kedua. Duh, saya punya niat nih untuk ngabisin itu tuh, Abu Salamah al-Khalal. Ini emang seperti ini gitu ya. Ini nggak sesuai dengan ajaran Islam. Orang Islam bunuh orang Islam, ini nggak sesuai. Ya. Dan ini tidak mewakili ajaran Islam. Walaupun ini ceritanya dalam sejarah Islam gitu ya, tapi ini tidak mewakili ajaran Islam seperti itu. Nggak seperti ini itu Islam itu. Saya pengen menghabisi itu si Abu Salamah, dia udah berkhianat sama kita. Tapi kata Al-Mansur, kalau kamu bunuh dia, Abu Muslim akan marah. Abu Muslim pegang tentara. Gitu. Kalau Abu Muslim kemudian beralih melawan Abbasiyah, habis Abbasiyah itu. Habis. Karena tentara itu pegangnya Abu Muslim. Kalau kita bunuh dia, Abu Muslim akan marah seperti itu. Jadi bagaimana kata As-Saffah? Udah, kita serahkan aja masalah ini pada Abu Muslim. Biar Abu Muslim yang memberikan tindakan. Wah, saran yang bagus katanya. Maka dikirimlah orang kepada Abu Muslim, diceritakan bahwa Abu Salamah sudah berkhianat. As-Saffah minta pendapat Anda. Seolah-olah diangkat gitu posisinya. Kata Abu Muslim, udahlah, masalah Abu Salamah serahkan aja sama saya. Tapi saya juga punya permintaan. Izinkan saya untuk menghabisi pimpinan di sini, yaitu Sulaiman bin Kasir yang tadi saya sebutkan, atasannya Abu Muslim. Maka terjadilah deal politik antara As-Saffah dengan Abu Muslim. As-Saffah akan diwujudkan keinginannya membunuh ya, Abu Salamah al-Khalal, dan Abu Muslim akan diwujudkan keinginannya untuk membunuh Sulaiman bin Kasir. Seperti itu. Ngeri. Gitu ya. Tapi sekali lagi, ini tidak mewakili ajaran Islam. Walaupun pelakunya orang Islam. Ya karena di bumi Islam gitu ya. Wajar-wajar lah kalau di dunia Islam, di Indonesia misalnya, kita menemukan pencuri itu rata-rata orang Islam. Ya karena memang mayoritasnya Muslim gitu. Dan tidak semua orang Islam itu mengikuti ajaran Islam gitu ya. Walaupun di level khalifah seperti As-Saffah ini. Ya wajar lah kalau di dunia Islam seperti Indonesia, koruptor yang paling banyak itu orang Islam. Ya wajar, karena memang mayoritasnya orang Islam di sini. Dan akan berbeda kondisinya ketika kita bicara tentang Brasil misalnya. Ya di sana mayoritas koruptornya, pencurinya, penjahatnya ya orang Katolik di sana, mayoritas gitu kan ya. Di Amerika ya beda lagi seperti itu. Di India ya beda lagi gitu ya. Beda lagi. Ya penjahat mah penjahat, nggak usah dihubungkan sama agamanya. Gitu ya. Penjahat mah penjahat, nggak usah dihubungkan sama agamanya. Orang berbuat jahatnya nggak usah dihubungkan sama agamanya. Itu pasti tidak diinspirasi oleh agamanya, nggak mungkin gitu tuh. Gitu ya. Yang namanya koruptor, kenapa kamu korupsi? Ya kata agama saya disuruh untuk korupsi, nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin seperti itu. Walaupun itu misalnya orang Hindu yang nggak mungkin gitu tuh. Kenapa kamu korupsi? Ya agama saya menyuruh saya korupsi, nggak mungkin gitu tuh. Ya nggak akan gitu tuh, nggak akan. Ya, walaupun kita sendiri tetap punya keyakinan gitu ya. Kita tidak punya keyakinan bahwa semua agama itu sama, semua agama benar, enggak gitu ya. Enggak. Tapi dalam urusan-urusan seperti itu, agama itu ya sama-sama mengajarkan kebaikan. Tapi dalam masalah prinsip akidah itu kita enggak mengatakan semua sama, enggak. Ya kita yang benar gitu ya. Dalam masalah prinsip kita Islam yang benar seperti itu. Tapi untuk masalah-masalah seperti itu sepertinya emang sama-sama menganjurkan hal yang sama gitu. Dilarang korupsi, dilarang mencuri, dilarang yang salah-salah seperti itu dilarang. Ya. Nah, jadi akhirnya dirancanglah sebuah konspirasi untuk membunuh Abu Salamah al-Khalal. Pada hari sebelum pembunuhan, As-Saffah mengundang Abu Salamah al-Khalal dalam sebuah acara besar di istana.
para pejabat, tokoh masyarakat diundang itu ke istana. Yang inti acaranya adalah penganugerahan tanda kehormatan, tanda jasa untuk Abu Salamah Al-Khalal. Luar biasa ini, gitu ya, konspirasinya. Malam itu Abu Salamah Al-Khalal datang, diberikan puji-pujian setinggi langit oleh As-Saffah, yang menunjukkan bahwa As-Saffah itu senang sama Abu Salamah Al-Khalal. Sampai larut malam. Begitu acara selesai, Abu Salamah pulang, orang Abu Muslim udah nunggu di pintu gerbang, diculik, kemudian dihabisi. Abu Salamah Al-Khalal. Begitu begitu pagi tiba, ya, orang-orang menemukan jenazah Abu Salamah Al-Khalal. Petugas negara saat itu kemudian mengumumkan, oh ini dibunuh sama orang Khawarij, katanya, gitu ya. Dan orang langsung percaya bahwa itu dibunuh sama Khawarij. Jadi orang Khawarij akhirnya ketempuhan. Padahal orang Khawarij nggak punya salah itu. Dalam bab itu nggak punya salah. Tapi orang-orang karena memang udah nggak suka sama Khawarij gitu ya, akhirnya orang-orang percaya bahwa yang bunuh Abu Salamah Al-Khalal adalah orang Khawarij. Ketika ada selentingan, oh bukan itu yang bunuh As-Saffah, nggak mungkin itu dimuliakan sama As-Saffah dengan acara kemarin gitu tuh. Ya, As-Saffah punya alibi, oh, saya kemarin muji-muji, mana mungkin saya yang membunuh, kata As-Saffah. Gitu. Nah, jadi menghabisi tokoh-tokoh revolusi, tokoh-tokoh internal dalam revolusi. Kalau kata siapa, Bung Karno itu ya, revolusi memakan anaknya sendiri. Gitu ya, revolusi memakan anaknya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemindahan ibu kota untuk mengokohkan kekuasaan. Kenapa ibu kota dipindahkan? Karena Kufah sebagai ibu kota pertama Bani Abbas, mayoritas penduduknya itu bukan pendukung Bani Abbas, tapi pendukung Bani Ali, pendukung Alawi. Sehingga tidak aman tinggal di kota Kufah itu untuk keluarga As-Saffah itu, untuk keluarga Abbasiyah itu nggak aman. Bisa terjadi pemberontakan kapanpun, makanya cepat-cepat dipindahkan ke kota Hiro. Ya. Ternyata Hiro nggak cocok, maka cepat-cepat dipindahkan ke kota Anbar. Dan mungkin di Anbar ini nggak cocok, cuma As-Saffah keburu meninggal, jadi nggak sempat memindahkan lagi. Tapi nanti zaman Al-Mansur dipindahkan akhirnya ke kota Baghdad. Gitu. Pemindahan ibu kota. Jadi pemindahan ibu kota ini punya banyak punya banyak nuansa itu ya, punya banyak motivasi itu. Kenapa sebuah ibu kota perlu dipindahkan? Nggak cuma sekedar yang pindah nggak mungkin itu, ibu kota pindah itu cuma karena pokoknya yang pindah nggak mungkin itu. Pasti ada banyak unsur, ada banyak pertimbangannya. Gitu ya. Yang pastinya untuk menguntungkan sang penguasa waktu itu, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, pembangunan. Nah, jadi ketika As-Saffah jadi khalifah, jadi sultan, jadi raja, jadi presiden, itu istilah sekarang, tetap sih ada pikiran ingin berbuat baik, membangun negara itu pengen, ya, pengen gitu tuh. Membangun negara itu mau. Setiap pemimpin itu ingin dicatat dalam catatan sejarah dengan catatan yang baik. Karena itu setiap pemimpin berusaha untuk memberikan sumbangsih pada negaranya, termasuk As-Saffah ini. Nah, di antara jasa As-Saffah itu adalah pembangunan jalan. Buat kita juga kan kerasa ya ketika jalan itu diperbaiki, enak gitu. Ketika jalan diperbaiki itu, kita seneng ya. Apalagi kalau misalnya jalan kita rusak, nggak seminggu beres, rusak nggak seminggu beres, wah kita muji itu pemimpin model gitu ya. Wah enak ya bupati itu, wali kota teh, jalan bolong nggak seminggu udah beres lagi, kan seneng gitu ya, seneng jalan bagus itu. Nah, jalan itu dikasih penerangan sebaik-baiknya sehingga di malam hari itu orang nggak akan tersesat. Jadi di tahun 700 itu, di tahun 700, As-Saffah sudah memikirkan jalan yang diterangi oleh lampu, walaupun lampunya bukan bohlam gitu ya. Udah memikirkan. Nah, kita yang hidup di zaman modern itu jangan ketinggalan, itu jangan kalah sama As-Saffah. Jangan sampai jalan-jalan kita itu dibiarkan poek meredong gitu ya. Jangan sampai gitu. Karena di mana ada kegelapan, disitulah bersembunyi setan. Gitu ya. Kayak gitu tuh. Nah, ada banyak macam-macam itu di tempat yang gelap itu nantinya. Ya, nggak cuma tuyul dan kuntilanak gitu tuh.
Ya, rampok bisa ada di sana kan itu ya, pencuri bisa ada di sana gitu tuh dan lain-lain. Nah, zaman As-Saffah ini sudah dipikirkan, jalan-jalan itu diterangi. Yang kedua, jalan-jalan itu dikasih tanda. Titik nolnya itu kota Kufah. Misalnya Kufah Mekah, nah tiap 1 mil ditandai ini 1 mil. Nanti pas 1 mil berikutnya 2 mil, 1 mil berikutnya 3 mil, terus seperti itu sampai ke kota Mekah. Ini penting gitu, sehingga ketika ada orang misalnya tersesat gitu ya, tinggal nanti nge-WA, punten saya tersesat di kilometer sabaraha bisa gitu ya. Tapi zaman itu kan belum ada WA, itu masalahnya ya. Oke, ini udah jam 9 nih, kita kebut aja. Nomor 6, putra mahkota. Nah, biasanya para raja itu ingin anaknya jadi khalifah, ingin anaknya jadi raja, ingin anaknya jadi presiden, ingin anaknya jadi seperti dirinya. Tapi As-Saffah, ini bagusnya As-Saffah ya, itu tidak berpikir demikian. As-Saffah itu memikirkan kebaikan negara. Biar negara ini kuat, maka pengganti saya harus orang yang kuat. Dan tidak masalah kalau itu bukan anak saya. Awal-awalnya, beliau ini menunjuk Abdullah bin Ali, pamannya, sebagai calon penggantinya. Kenapa? Karena Abdullah bin Ali berhasil mengalahkan Marwan, penguasa sebelumnya, itu ya, dalam perang Zam. As-Saffah sudah menjanjikan siapa yang bisa mengalahkan Marwan, jadi khalifah pengganti saya, katanya. Dan ternyata itu adalah Abdullah bin Ali, pamannya. Tetapi setelah berjalannya waktu, ya, As-Saffah melihat bahwa Abdullah bin Ali ini nggak cocok gitu tuh. Apalagi orangnya temperamen gitu ya, kurang bagus dalam menyusun strategi gitu dan lain-lain. Oh, ini nggak cocok nih jadi pengganti saya, bisa berbahaya buat negara. Nah, karena itu As-Saffah kemudian menyingkirkan Abdullah bin Ali walaupun nantinya mencetuskan pemberontakan dan memilih adiknya sendiri yang umurnya lebih tua. Ya, adik tapi umurnya lebih tua gitu ya. Namanya Abu Ja'far Al-Mansur gitu. Sebagai putra mahkota. Dan ternyata memang pilihannya cocok untuk mengukuhkan kekuasaan itu. Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini gitu ya. Ini adalah di antara kekurangan-kekurangan sistem kerajaan ya. Raja diwarisi oleh anaknya, diwarisi oleh cucunya. Pada titik tertentu akan lahir seorang keturunan yang lemah. Dan itulah awal dari keruntuhan sebuah kerajaan biasanya. Gitu. Jadi itu keburukan sistem kerajaan. Akan memunculkan tokoh yang lemah jadi pemimpin. Ya. Itu kekurangan kerajaan. Beda ini dengan di Barat. Kalau di Barat itu sistemnya tuh meritokrasi namanya ya, meritokrasi. Jadi orang yang punya jasa itu yang jadi pemimpin. Orang yang punya keunggulan itu yang jadi pemimpin. Itu di Barat. Sejak zaman dulu, sejak zaman Romawi itu seperti itu. Pemimpin Romawi itu bukan anaknya raja, bukan. Siapa yang kuat, siapa yang mampu, dia yang jadi raja. Jadi walaupun itu kerajaan ya, tapi nggak dari bapak turun ke anak, nggak seperti itu di Romawi itu. Itu kebaikannya sistem di Eropa gitu tuh ya. Pokoknya yang terbaik dia yang bisa memimpin. Dulu di Cina juga sama seperti itu. Kaisar pertama sampai kaisar keempat, kata satu riwayat yang lain kaisar pertama sampai kaisar keenam itu orang-orang yang punya kapasitas kapabilitas gitu tuh. Raja pertama menunjuk raja kedua, tapi raja kedua ini emang orang yang punya kapasitas bagus gitu. Bukan anaknya. Raja kedua nunjuk raja ketiga bukan anaknya. Raja ketiga baru nunjuk raja keempat juga bukan anaknya. Cuma masyarakat ingin anak si raja yang jadi raja itu. Akhirnya raja terpaksa nunjuk anaknya. Anaknya masih bagus, tapi pas cucunya jelek. Gitu ya. Nah, seperti itu kekurangan sistem kerajaan. Dan terakhir wafat. As-Saffah ini meninggal karena penyakit cacar ya, karena penyakit cacar. Usianya ketika meninggal baru 28 tahun. Kata riwayat pertama. Kata riwayat kedua baru 32 tahun. Umurnya masih sangat-sangat muda ketika meninggal, tapi prestasi keduniawiannya itu sudah segunung gitu tuh. Prestasi keduniawiannya bisa kita acungi jempol, tetapi untuk masalah akhiratnya kita nggak berani bilang apa-apa gitu ya. Dengan semua yang pernah dia lakukan, bisa jadi Allah menghukumnya, bisa jadi Allah kemudian mengampuninya. Wallahu a'lam kita. Itu ya tentang As-Saffah ini. Kita nggak tahu nasibnya di akhirat tuh, nggak tahu kita ya, ngeblank. Tapi kalau kita di posisi As-Saffah, wajar kalau kita merinding gitu ya, melihat
urusan akhirat kita. Kalau saya jadi asafah, saya akan merinding itu melihat urusan akhirat saya itu. Berapa ribu orang yang dibunuh gitu tuh. Ya, berapa ribu orang yang dibunuh. Sementara kan kalau orang membunuh sama muslim itu kekal di neraka. Seperti itu. Orang membunuh sama muslim kekal di neraka. Walau alam nanti penafsirannya gimana itu bab akidah gitu ya, atau bab fikih seperti itu. Apakah betul-betul kekal atau bagaimana, walau alam gitu ya. Tapi ancamannya seperti itu. Dan Asafah, berapa ribu orang muslim yang dibunuh sama Asafah. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ini adalah satu tokoh yang dari sisi kepemimpinan tidak layak kita contoh. Gitu ya. Maka untuk rekan-rekan kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Saya kembalikan ke Kang Gifari. Mangga. Ya, mangga. Ya, ya. Sampai di sini saja rekamannya.